atas genteng. Lah, berjalan di atas genteng. Oh, wajar sih patut dicurigain. Gak mungkin lah kan bapaknya naik di atas genteng rumah sakit. Ya aneh aja kan. Tadi sampai terus berjalan depan, aku menemui perawat yang ada di tempat berjaga. Dan orang itu persis mirip banget sama bapak aku. Wow. Aku ini heran banget, kok bapak aku bisa ada dua ya? Pas itu langsung aku bangunin bapak aku yang lagi tidur itu. Pas bapak aku lah udah bangun, orang yang mirip sama bapak aku tadi hilang. Beserta suster dan tempat jaganya. Kok bisa hilang? Kita baca lagi. Aku tadi langsung hilang beserta suster dan tempat berjaga. Kosong, tidak ada apa-apa. Malamnya aku langsung diantar pulang, terus aku cerita sama ibu. Sudah itu, aku tidak boleh lagi ke rumah sakit itu. Serem banget ya. Mungkin faktor umur dia masih kecil ya, umur 4 tahun. Biasanya sih kalau aku dengar-dengar juga anak-anak kecil itu memang rentan banget terlihat dengan sesuatu itu. Kita nggak usah sebut merek ya. Biasanya memang lebih rentan terlihat dengan sesuatu itu daripada orang dewasa. Ampun, serem banget ya. Bapaknya bisa ada dua, terus naik di atas genteng, dan ada yang nyamper juga jadi suster. Serem sih, serem. Oke, next kita bacain pengalaman yang kelima. Pas baru-baru pindah rumah, aku disuruh nyuci piring oleh ibu aku. Aku ini nyuci sambil mandi. Oh, nyuci sambil mandi. Perasaan aku pas lagi nyuci itu ada yang ngintip. Pas aku lihat, bener banget. Wah, serem ya. Sosok tinggi besar, serem, dan yang lagi ngeliatin aku. Terus aku teriak manggil ibu aku, tapi yang datang kakak samping rumah. Loh, kok kakak samping rumah yang datang? Pas kakak itu datang, sosok itu pergi. Seperti itu terus sampai 3 kali. Dan terakhir dia menampakkan wujudnya depan aku. Dia ngajak aku terbang, cuman aku tidak mau. Hah? Ngajak terbang? Untung dia nggak mau ya. Kalau dia mau ya dibawa terbang deh. Mau diajak kemana? Ke bulan atau ke sarangnya? Terus aku teriak lagi, manggil ibu aku. Terus ibu aku datang dan aku dibawa ke rumah Ustadz dekat rumah. Dan kata Ustadz itu memang di belakang rumah tempat kami angker. Sering kejadian muncul sosok seperti itu. Dulu kalau disuruh orang untuk cerita kejadian itu, aku pasti takut, merinding dan mengingatnya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Good job, kamu udah berani sekarang. Ini ke Kustalia, ini inisialnya cowok sih. Jadi wajar ya kalau dia udah melakukan di masa pendewasaan, ya mungkin ya rasa takutnya udah berkurang juga. Karena ini juga kan dia cerita ya masih kecil ya. Ini serem banget ya kalau ada sosok itu ngajak terbang. Kebayang nggak sih kalau dia mau ya diajak terbang, kira-kira dibawa kemana ya? I don't know. Ngeri juga ya sih sebenarnya kalau dia diajak terbang, tapi diajak terbang kemana? Udahlah, kita juga nggak tahu ya. Alhamdulillah banget kalau dia nggak diajak terbang sama sosok itu. Sedih banget sih, ampun. Sumpah aku sih nggak pernah sih ngalamin hal-hal yang sangat mistis banget seperti ini. Oke, jadi kita lanjut ke yang kelima. Nah, langsung bacain aja ya. Ini terus panjang juga ya ceritanya yang ini. Tepatnya 4 tahun yang lalu,
Oh, udah agak lama juga sih kalau udah 4 tahun yang lalu. Waktu acara persami di sekolah hari Sabtu malam minggu pukul 00.30 jam 12.30 guys, udah malam banget itu. Kalau nggak salah di saat yang lain tidur dan teman-teman hambalanku lagi bersenda gurau di halaman sekolah. Aku waktu itu mau keliling area buper, ngecek adik kelas yang udah pada tidur atau belum. Oh, biasa sih persami, perkemahan Sabtu Minggu. Biasa sih aku juga ngerasain juga sih kemarin. Kalau lagi persami ya suka dicek sih sama kakak-kakak kelas sih untuk dicek dia udah tidur atau belum. Biasanya suka kena marah. Oke, kita lanjut ya. Aku bertemu untuk pertama kali sosok hantu yang asing buat aku. Kemuan aku tanya, hah? Aku bertemu untuk pertama kali sosok hantu yang asing buatku. Kemuan aku tanya hantu itu. Kemuan? Apaan kemuan? Mungkin dia tipe kali ya. Mungkin dia type. Langsung aja. Oh, ini dibuat dialog juga ya. Aku. Siapa kamu dan apa tujuan kamu di sini? Hantu. Duh. Oh, berarti dia emang ini ya, ada diskomunikasi juga ya antara sosok itu dengan dia. Aku. Siapa kamu dan apa tujuan kamu di sini? Hantu. Kamu tak perlu tahu apa tujuanku. Oh, aku baru tahu loh kalau bisa ngomong gimana ya, bisa ngomong lewat suara. Setelah aku bisa ngomong lewat batin gitu. Aku, oh gitu, cepet pergi dan jangan ganggu tempat ini. Kok aku kebawa ini ya? Ngomongnya, hantu, hahaha, emang kamu siapa? Duh, ini sumpah kayak di cerita-cerita horor-horor yang ada pelawak-pelawaknya gitu ya. Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau kamu ganggu orang yang ada di sini, awas saja aku bakar kamu. Wow, nekat banget ya orang ini yang ngelawan gitu. Kok ini nggak gimana ya? Ini sih horor ya menurut aku, tapi kok kesannya tuh nggak mana ya, nggak terlalu horor gitu ya. Soalnya kayak drama banget, tapi nggak mungkin ini drama. Entahlah. Setelah itu dia menghilang entah kemana. Pengalaman yang tak terduga bisa bertemu dengan sosok itu. Ciri-cirinya rambut panjang sampai ke kaki, memiliki tanduk di kepalanya, jari tangannya hanya ada 4 dan lengannya besar. 4. Oh, berarti kalau dia bisa tahu jari lengannya 4, berarti dia memang deket banget dong. Otomatis dia berbincangnya cukup lama ya, karena dia bisa lihat. Kalau aku sih kalau udah lihat yang begituan ya, aduh enggak banget. Apalagi bisa ngelihat kalau jarinya jumlah ini enggak 5 tapi ada 4. Duh, sumpah serem banget itu. Udah, mungkin udah ya habis ceritanya. Oke. Masih banyak banget pertanyaannya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke pengalaman yang ke-6. Pengalaman yang ke-6 ini, oke. Sebelum memulai cerita, saya ceritakan dulu pribadi saya seperti apa. Saya sebelumnya orang yang tidak mempunyai kepekaan lebih semenjak dari kecil. Saya mempunyai total ada 6 teman indigo. Waduh, banyak banget teman indigonya 6. Sorry ya, kenyang. Dengan berbagai levelnya masing-masing. Oh, teman indigonya ada 6 dan berbagai macam tingkat level-level, mungkin level itunya ya, kepekaan dia. Ada yang cuma bisa lihat aja, ada yang bisa sampai interaksi 2 arah, bahkan sampai ada yang sudah level bisa membaca pikiran kita. Wow, bisa baca pikiran. Gak enak juga ya kalau punya teman yang bisa baca pikiran kita. Berarti dia tahu dong isi pikiran kita itu seperti apa. Oke, kita next.
Saya orangnya sangat realistis sebelumnya, namun perlahan mulai berubah. Pengalaman pertama kali yang sampai saat ini tidak masuk akal yang saya alami adalah ketika saya dengan salah satu teman saya yang indigo mampir di sebuah masjid yang cukup jauh dari rumah saya. Saat sampai di parkiran masjid tersebut, entah kenapa saya merasa di situ sangat banyak orang, walau sebenarnya hanya ada 5 makmum, 5 makmum, termasuk saya dan teman saya. Dikit juga ya isi orang yang ada di masjid itu, cuma 5 guys. Masjid tersebut tidak terlalu besar dan hanya ada satu pintu terbuka bagian tengah yang lurus dengan parkiran. Nah, keanehan itu mulai muncul ketika sudah selesai sholat. Saya dan teman saya keluar dari masjid dan langsung menuju parkiran. Setelah saya menaiki motor, dalam kurung belum jalan ya tapi, saya secara tidak sengaja melihat ke dalam masjid dan anehnya makmumnya hanya tinggal 2. Dengan heran saya ngomong sama teman saya, "Mas, kok cuma 2? Temanku yang indigo, lah iya 2. Loh harusnya kan 3. Temanku yang indigo, lah iya 2. Dengan agak mengebantak aku bilang, aku pakai itu ya, cara dia ngomong, loh harusnya kan 3. Yang satu kemana? Nah, loh kok dia agak ngekas gitu ya. Temanku yang indigo, hahaha, ketawa sambil ngegas motornya meninggalkan lokasi masjid. Terus lanjut, di jalan dia baru bercerita bahwa yang di sebelahku itu adalah jin penunggu masjid itu. Nah, berarti masjid. Dan aku sampai saat ini masih ingat yang di sebelahku, Dan aku sampai saat ini masih ingat yang di sebelahku itu mukanya putih berseri dan tangannya dingin. Kan sholatnya dia paling pinggir dan aku di sebelahnya, jadi orang yang hilang itu orang yang paling tengah sholatnya. Kan sholatnya dia paling pinggir dan aku di sebelahnya, jadi orang yang hilang itu paling tengah sholatnya. Oh berarti sosok penunggu itu yang sholat itu yang di tengahnya. Ini pengalaman saya, maaf. Wow, ini sih menurut aku nggak serem ya, karena ya cuman heran aja. Kan dia ini ceritanya ada 5 sosok, jadi 5 orang yang sholat. Terus pas dia keluar ada cuma 4, yang satunya itu penunggu masjid. Mungkin ya sejenis kata orang bilang jenis Islam ya, karena ya dia ikut sholat gitu. Mungkin apa karena orangnya terlalu dikit ya yang sholat di masjid itu, makanya penghuni masjidnya pun ikut sholat. Biasanya sih memang benar kalau masjidnya yang agak-agak sepi gitu, biasanya memang ada jin gitu ya, jin Islam sih yang sholat begitu. Nah itu setahu aku itu, kalau aku dengar cerita itu ya pas aku masih kecil juga sih, banyak banget orang yang bilang begitu, kalau memang ya kadang ada jin yang sholat tuh. Mukanya berseri dan tangannya dingin. Oh mungkin karena dia terlalu deket-deket sap ya, sapnya kan deket-deket ke sholat, jadi pas dia sholat itu ya mungkin kesenggol atau kenapa bisa kerasa ya tangannya dingin dan mukanya berseri. Wow, berarti nggak serem ya, nggak kayak sosok yang tadi yang bilang besar tinggi ada tanduk mata merah. Aduh serem banget. Oke, mungkin dari cerita kali ini kita bisa ambil hikmahnya kalau kita dibilang nggak percaya tuh nggak boleh juga sih, karena memang jin itu memang benar-benar ada. Kan ada yang jinnya baik ataupun jin yang jahat. Nah, jadi kita bisa memfilter kadang kalian tuh mau siapa sih jin ini. Aku percaya dan aku masih nggak terlalu percaya karena ya memang benar ada sih, tapi memang kita yang membedakan tempatnya. Kita di bumi, dia di alam lain. Nah kadang mungkin sering bersenggol Ya, atau mungkin ya memang pengen diliatin. Tapi juga intinya derajat kita sebagai manusia itu memang lebih tinggi daripada mereka, dan it's okay kalian takut, itu wajar menurut aku. Tapi jangan ketakutan itu membuat kita menjadi lebih takut. Intinya kalau kita kayak kaget itu wajar sih menurut aku, kan kita juga nggak mau kan, nggak siap melihat sesuatu itu, mungkin menurut aku sih.
Dan jadi untuk kalian pokoknya please jangan terlalu takut dengan hal yang seperti itu, karena ingat derajat kita lebih tinggi daripada jin, setan, atau apapun, malaikat pun sekali juga. Pokoknya intinya manusia itu derajatnya paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Oke teman-teman, segitu dulu video cerita pengalaman terseram kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian beri like, dan jangan lupa di komen. Dan jangan satu lagi, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe, karena kalau kalian klik tombol subscribe itu sangat mendukung banget, yaitu mendukung Nela dan membuat channel Nela Agustin menjadi berkembang. Dan terima kasih karena kalian sudah bergabung menjadi Nela Lovers. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. See you next video. Dadah.